azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amin. Alhamdulillah wa syukrillah. Sama-sama kita telah membacakan surat Yasin. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca, setiap huruf yang kita dengar, pertama menjadikan Al-Quran sebagai hujjah kita, pembela kita di mana nanti di liang kubur, di alam barzah kita sendirian, Al-Quran datang yang kita baca menjadi pembela kita, peneman kita. Dan mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca satu hurufnya mendekatkan kita menuju surganya Allah dan menjauhkan satu langkah dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Minum dulu boleh, silahkan. Sambil ngemil boleh, sambil makan boleh. Yang penting Bapak dan Ibu semuanya sehat, tetap ibadah, tetap berzikir dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema pada kesempatan malam hari ini yaitu adalah sumber kekuatan. Sebagai manusia, kita ini adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insan dha'ifa, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Lemah dalam arti kita ini seharusnya berintrospeksi diri, mengaca. Sering kita ngomong, ngaca sono. Artinya kita ini disuruh ngaca. Kita ini manusia yang lemah. Yuk, kita hitung-hitungan dulu yuk. Mau lahir ke dunia, kita bisa sendiri? Nggak bisa. Dibantu sama ibu kita, dibantu dengan dokter, dibantu dengan bidan, dibantu dengan perawat, dibantu dengan suster. Masih bayi? Bisa pakai baju sendiri? Nggak bisa dong. Bisa mandi sendiri? Bawa gayung gitu, terus dempulan, make up-an, bisa? Nggak bisa dong. Masih bayi. Ya. Dari kecil saja, dari bayi saja, yang namanya manusia semuanya penuh dengan kelemahan. Beranjak umur 1 tahun, mulai bisa berbicara, mulai bisa berjalan, sedikit demi sedikit terjatuh, sedikit demi sedikit terjatuh. Dari mulai bayi kita dibantu, untuk berjalan saja kita dibantu oleh ibu kita, oleh ayah kita. Yang laki mau sunat, bisa gitu bapaknya nyunat sendiri, kan nggak bisa Bu. Ya, atau dia nyunat sendiri, tetangganya nyunat sendiri nggak bisa. Dia panggil namanya mantri, dia panggil namanya dokter, yang khusus spesialis untuk menyunat dia. Masuk sekolah, dia nggak kenal dengan ilmu, nggak kenal dengan pelajaran. Dia dibantu oleh manusia lagi. Diajarkan oleh namanya guru. Masya Allah. Sampai ketika manusia itu tua dan renta, kemarin kita sempat singgung, bahkan di surat Yasin ini ada, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Dan ketika orang itu diberikan usia yang panjang, diberikan oleh Allah SWT nikmat panjang umur, nunakishu fil khalqi, maka kami akan kurangi nikmat itu dalam dirinya. Mata yang tadinya mungkin bisa melihat dengan terang, ketika sudah tua mulai merabut. Penglihatan kita mulai pudar. Ketika masih muda, badannya berotot, gagah, kuat. Tapi ketika sudah tua, 80 tahun sampai 80 tahun, untuk berdiri aja harus dibantu sama orang. Ya, mungkin kentut aja kudu pegangan pintu, kentut pegangan pintu takut jatuh soalnya. Kita itu manusia yang lemah. Maka bagaimana mendapatkan sumber kekuatan? Lemah nggak Bu? Ya, saya, Ibu, siapapun yang namanya manusia pasti lemah. Sekelas raja masih saja dibantu oleh para menteri-menterinya, para ajudannya untuk mengurus sebuah negara, seorang raja. Bahkan ketika kita mati, apa kita bisa Bu? Jalan sendiri, bopong sendiri, ke kuburan, mandi sendiri, kafanin sendiri, nggak bisa. Kita masih butuh bantuan orang. Kita ini benar-benar lemah. Dalam posisi apapun kita ini lemah.
ketika ganteng kita nih yang ganteng nih, sekarang nih yang ganteng, ya. Suami ibu yang ganteng 20 tahun lalu mungkin ganteng, gagah, bagaimana sekarang kira-kira? Ya, udah umur 70, giginya sudah mulai agak ada yang ompong, kulitnya sudah mulai keriput. Ibu-ibu yang dulu pas lagi umur 17 tahun energik ya, Bu, ya. Masya Allah, ya. Tapi ketika umur 60 tahun, badannya udah mulai keriput, maka itu kita ini penuh dengan kelemahan. Maka yang kita harus ambil adalah kekuatan. Lawan daripada kelemahan adalah sebuah kekuatan. Bagaimana cara Islam mendapatkan kekuatan? Yang pertama adalah quwwatullahi la masilalaha. Yang pertama, kekuatan Allah itu tidak ada setara dengan apapun. Quwwatullahi la masilalaha. Kekuatan Allah tidak ada yang setara dengan apapun. Ibu harus yakin kalau saya berserah diri kepada Allah, yang mengatur rezeki saya adalah Allah. Yang mengatur masa depan saya adalah Allah. Yang mengatur segala hidup saya, mati saya, anak saya, istri saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita harus yakin kekuatan yang pertama kali sumber datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Percaya bahwasannya kekuatan Allah jauh lebih besar dibandingkan kekuatan lain. Sering kita gambarkan, mungkin ibu sering pernah dengar juga, kalau kita bersandar di bangunan yang kokoh, cepat atau lambat, ada gempa bumi, bangunan itu bakal roboh. Kita percaya, kalau ikut orang kaya, kita bakal hidup makmur, hidup sejahtera. Ketika orang kaya itu bangkrut, kita akan tersiksa juga. Kita akan merana juga. Kita akan hilang juga begitu saja. Tapi ketika kita percaya ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, maka itulah sumber kekuatan yang pertama. Jadi sumber kekuatan yang pertama adalah kekuatan Allah tidak ada setara dengan apapun. Berapa banyak di kisah-kisah zaman dahulu, di zaman para nabi yang tidak memiliki banyak pengikutnya, tapi Allah Subhanahu wa taala bantu mereka, Allah Subhanahu wa taala tolong mereka, Allah Subhanahu wa taala berikan kejayaan kepada mereka. Kenapa? Para nabi percaya bahwasannya kekuatan Allah jauh lebih besar daripada kekuatannya makhluk. Ya. Jadi kekuatan Allah jauh lebih besar daripada kekuatannya makhluk. Pernah disinggung dalam pengajian kita ini bahwasannya ketika Rasulullah SAW perang Badar, jumlahnya hanya 313 orang. Sedangkan orang kafir dengan gabungan yang besar, tentara yang besar, jumlah mereka begitu 2 kali lipat lebih banyak daripada kaum muslimin. Apakah Nabi Muhammad SAW langsung menyerah begitu saja? Lah. Apakah Nabi Muhammad SAW langsung begitu saja mengibarkan bendera putih? Tidak. Apakah Rasulullah SAW memanggil bangsa lain untuk membantunya? Tidak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika perang Badar? Ketika melihat orang-orang kafir jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan kaum muslimin yang hanya 313. Nabi melebarkan punya sorban Nabi dilebarkan, lalu Nabi mengangkat tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, seandainya yang 313 ini di belakangku musnah pada hari ini, maka engkau tidak akan disembah selama-lamanya." Doa itu seperti gitu, Bu. Doanya mengancam sedikit boleh. Karena waktunya mendesak. Allah Subhanahu wa taala mendengar doa Nabi, seandainya saja pasukan yang 313 ini dikalahkan pada hari ini, maka lan tu'minu abadan. Engkau ya Allah nggak akan disembah selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala akhirnya menangkan. Allah turunkan pasukan langit, yaitu malaikat, untuk membantu Rasulullah SAW. Artinya apa? Kekuatan Allah tidak ada yang mampu menandingi siapapun, wahai ibadah Allah. Ibu harusnya begitu kalau doa. Ya, Bapak kalau doa begitu, siap. Ya, habis sholat 5 waktu, angkat tangannya. Ya Allah, kalau seandainya engkau tidak berikan aku rizki yang banyak, aku khawatir ya Allah.
Itu anak-anak yatim piatu nggak bisa sekolah. Aku takut ya Allah, anak-anak di pinggir jalan di situ nggak bisa masuk pondok pesantren. Maka karuniakanlah aku rizki yang banyak agar mereka tetap terjaga keimanannya. Tuh doa tuh begitu. Ya, tapi doa kita kadang-kadang selalu mendetail, ya, nggak pernah berbau tentang urusan agama. Ya Allah, kasih saya ya Allah kendaraan Nmax yang warna putih ya Allah. Kalau nggak putih, hitam juga boleh ya Allah. Kalau nggak Nmax, PCX deh ya Allah. Doa kita selalu begitu, spesifik banget. Ya, yang doa pengen punya mobil ya Allah. Saya pengen Alphard ya Allah yang harganya 1,2 miliar ya Allah. Ya Allah, kalau nggak bisa Alphard nggak apa-apa ya Allah. Pajero juga nggak apa-apa ya. 500 juta nggak apa-apa ya Allah. Ya Allah, pengennya hitam ya Allah. Ya udah ya Allah, kalau nggak bisa baru second juga nggak apa-apa ya Allah. Kita sering doa yang untuk kebaikan pribadi kita, nggak pernah doa untuk kebaikan agama kita. Doa begitu besok, ya. Ibu doa habis subuh, ya Allah, kasih saya duit yang banyak ya Allah. Saya kalau punya duit banyak, saya akan bangun asrama yatim piatu. Saya ingin memberikan mereka sekolah gratis, makan gratis. Doanya begitu. Ya Bu, paham sampai sini? Ya. Jadi doanya jangan kebaikan dunia terus untuk diri kita. Apa nggak boleh Ustaz? Boleh. Cuma jangan lupakan dong bagaimana menjaga agama, itu yang pertama. Sumber kekuatan adalah kekuatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu adalah kuatud doa. Tadi pagi Ustadz Roziki sudah membahas tentang tempat-tempat dan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Itu ayatnya pendek tuh. Padahal panjang. Cuma orang sering hafalnya ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Tangan kita ini ngangkat barbel yang 30 kilo, bahkan sampai 80 kilo mampu. Satu ketika di Pademangan, di rumah saya di Pademangan, itu saya suka melihat kuli-kuli. Ya, kuli-kuli air mineral. Air mineral itu datang di agennya, ya, truk besar turun, lalu para kuli itu membawa air mineral yang dikerdus. Ibu tahu nggak bagaimana cara mereka memegangnya? Itu mereka tumpuk di belakang sampai 5 sampai menutupi pala dia, Bu. Mereka kuat, mereka mampu membawa air mineral 5 kerdus sekalipun untuk dipindahkan ke dalam toko. Saya berpikir, kalau seandainya saja mereka mampu mengangkat beban yang begitu berat, tapi berapa banyak juga orang yang berat mengangkat tangannya untuk berdoa. Ayo, kapan terakhir berdoa? Kapan terakhir bermunajat? Kapan terakhir mengangkat tangan? Kita sering lupakan itu. Tangan kita ini mampu mengangkat apapun. Tapi pernah nggak tangan kita menadakan ke atas langit untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam satu hadis dikatakan, sesungguhnya Tuhanmu begitu malu. Kalau seandainya ada seorang hamba yang mengangkat tangannya, lalu dibiarkan dengan tangan kosong. Masya Allah. Allah begitu malu apabila ada seorang hamba yang menadahkan tangannya, lalu dikembalikannya dengan harapan yang hampa. Dengan tangan yang kosong. Allah begitu malu. Maka perbanyak berdoa. Berbanyak meminta. Minta kepada Allah, nikmat. Minta sama manusia, malu. Ya. Dikit-dikit ngomong sama orang. Lu gimana ya? Anak gua belum beli susu lagi. Belum beli pampers. Gua pinjam duit lu dong, cepet. Kata temennya, 1 hari dikasih nggak masalah. Kalau terus-terusan orang bosan. Lu mulu perasaan minta. Yang kemarin aja belum dibayar. Kalau minta sama manusia, kita menjadi hina. Tapi kalau kita minta sama Allah, kita jadi mulia. Masya Allah. Lalu bagaimana Ustadz? Biar kita rajin berdoa. Perbanyak ibadah. Ada orang tuh ngomong begini, Ustadz, dia kagak sholat tuh Ustadz. Ya, gembel-gembel aja Ustadz. Dia miskin Ustadz. Padahal dia rajin sholatnya Ustadz. Itu ada orang Ustadz, nggak pernah sembahyang. Boro-boro kenal masjid, boro-boro kenal Allah. Tapi hidupnya jaya Ustadz. Duitnya banyak. Jangan dikira
Jangan dikira musibah itu berbentuk penyakit saja. Jangan disangka musibah itu berbentuk kecelakaan saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala menarik kenikmatan untuk berdoa, menarik dari hati kita kenikmatan lazzatul ibadah, kenikmatan beribadah, itu juga termasuk musibah dan malapetaka yang Allah berikan kepada hambanya. Paham sampai sini? Jadi ketika ada orang gak pernah ibadah, Allah sudah tarik kenikmatan beribadah dalam hatinya. Dan itu adalah malapetaka yang besar. Dia tidak pernah ingat Allah. Emang Allah udah tarik kenikmatan itu. Tapi ada orang susah, orang sulit, orang miskin. Tapi dia tetap ibadah. Allah masih memberikan ke dalam hatinya kenikmatan beribadah. Ladzatul ibadah. Jadi Bapak Ibu harusnya begitu. Ada orang kaya. Malapetakanya dicabut kenikmatan beribadah. Dicabut kenikmatan berdoa. Jadi nggak mungkin yang keluar mulutnya itu adalah perkataan-perkataan Allah, Allah, Allah takkan. Karena sudah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa Bu? Sumber kekuatan at-tawakkul. Apa itu at-tawakkul? Tawakal. Al-akhdhu bil asbab, kata ulama, tawakal itu definisinya al-akhdhu bil asbab war-ridha bin natijah. Ya. Jadi Bapak Ibu, tawakal itu artinya al-akhdhu bil asbab war-ridha bin natijah. Sekuat tenaga berusaha, lalu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah diusahakannya. Ustadz, saya emang nggak mau kerja pokoknya Ustadz. Kenapa? Tawakal aja Ustadz. Gundulmu tawakal. Nggak bisa. Kita ini bukan wali. Kita ini bukan hamba Allah yang levelnya tinggi. Yang hanya diem belaka saja. Allah Subhanahu wa taala berikan segalanya. Kita ini manusia kasbi. Manusia yang masih levelnya mencari. Kita levelnya mencari. Jadi harus diusahakan. Ada anak murid santri saya itu salah kaprah tentang makna tawakal. Saya tanya, kok kamu main jam 9 malam? Kan besok ujian. Ya Ustadz, pokoknya kami sudah tawakal Ustadz. Masya Allah, tawakal gak belajar. Besok gak naik kelas. Tawakal itu al-akhdhu bil asbab. Dia harus cari dulu sebab-sebab. Mau kaya, mau banyak harta, bekerja, berusaha. Mau pintar, belajar. Waridha bin natijah. Dan dia ridha dengan apa hasil yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sumber kekuatan. Yang pertama, percaya kekuatan Allah tidak ada tandingannya. Yang kedua, perbanyak berdoa. Yang ketiga, yaitu bertawakal. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pengajian malam hari ini adalah pengajian terakhir saya dengan ibu-ibu dan bapak-bapak di Wisma Atlet. Karena mungkin esok hari saya sudah mulai swab. Lalu hari Rabu saya sudah pulang ke rumah. Saya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah selama dalam pengajian 1 bulan. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Tetap jalin silaturahim. Tetap tegur sapa. Semoga Bapak dan Ibu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang gembira, disenangkan hatinya, dimuliakan harga dirinya dan martabatnya. Tetap ikuti pengajian setiap harinya oleh kawan saya Ustadz Roziki. Mohon maaf karena saya harus pulang, tidak diperpanjang. Jadi Bapak dan Ibu tetap istiqamah dalam pengajian baik pagi maupun sore. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dunia, bahkan mungkin di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya itu saja. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.